Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita anime Bushoku no Berserk. Anime ini bercerita tentang dunia di mana semuanya ditentukan oleh pengguna skill, dan skill merupakan sesuatu yang sangat penting di dunia ini. MC kita yang bernama Fate Gramhit mendapatkan kutukan dari skill glutoni dan hanya membuatnya selalu lapar. Dia pun tidak pernah puas dengan semuanya. Sampai suatu hari, dirinya berhasil melahap kekuatan dan mulai mencuri jiwa pengguna yang sekarat. Ini mulai membuat dirinya yang selalu dihina, mulai menjalani takdir baru. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar hebat yang saat itu sedang bertarung melawan para monster. Pendekar kuat itu pun terus membantai dan menghabisi semua monster yang ada di tempat itu. Dan karena dirinya memang terlalu overpower, dia pun mampu mengalahkan setiap pertempuran yang ada di tempat itu. Pendekar itu pun selalu menginginkan lawan yang lebih banyak untuk memenuhi rasa puasnya. Di sisi lain, terlihatlah seorang pria pengendara kereta kuda yang saat itu lagi dalam perjalanan. Namun tiba-tiba dirinya itu diganggu oleh para monster goblin. Sehingga bapak tua itu pun mulai ketakutan dan bergegas kabur dari lokasi itu. Karena ketakutan, bapak tua itu pun semakin sulit untuk bergerak. Ditambah, para goblin dan monster pun saat itu terus berdatangan ke lokasinya. Dan gak lama setelah itu, muncullah para petualang yang ingin menyelamatkan Pak Tua itu. Karena dari awal, tujuan mereka memang untuk membasmi para goblin di tempat itu. Dan pada akhirnya, para prajurit hebat itu pun berhasil membantai semua musuh yang ada di sana. Scene pun kemudian berpindah ke depan gerbang. Terlihatlah pria yang bernama Fate yang lagi bekerja menjaga gerbang untuk mencari makan. Dia bekerja pada keluarga Flerik yang merupakan salah satu kesatria suci yang saat ini sedang mempekerjakan Fate. Hanya saja, sejak tadi Fate tidak diberikan makanan sama sekali. Bahkan Fate juga dibiarkan terus bekerja tanpa istirahat sedikit pun, yang membuat tubuh Fate pun mulai kelelahan. Fate juga saat itu terlihat sangat kelaparan. Dan hal itu juga membuat Fate merasa bahwa dirinya tidak beruntung karena memiliki nasib seburuk ini. Namun Fate saat itu masih bersyukur karena dia masih memiliki pekerjaan. Di sisi lain, terlihatlah keluarga Flerik yang udah tiba di tempat itu. Mereka pun saat itu terlihat langsung membuat onar dan menyiksa seorang pria. Keluarga Flerik saat itu mengajar pria itu tepat di depan umum. Bahkan para warga yang melihat tindakan itu, gak ada satupun yang berani menegur mereka karena diketahui melakukan hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan karena itu semuanya pun hanya mampu melihat kejadian yang sangat kejam itu. Setelah puas menyiksa orang di tempat itu, keluarga Flerik pun saat itu langsung pergi meninggalkan tempat itu. Para warga itu pun dibuat sangat ketakutan. Dan mereka terus berharap supaya suatu saat tidak memiliki masalah dengan keluarga Flerik yang membuat mereka bisa tersudut seperti itu. Saat itu, salah satu dari mereka pun berkata, "Kenapa Nona Roxy berada di lingkungan seperti mereka?" Tapi Nona Roxy itu berbeda. Dia adalah seorang kesatria yang sangat tangguh dan punya hati yang sangat mulia. Orang-orang yang ada di tempat itu pun sangat kagum karena perilaku Nona Roxy sangat berbeda dengan kesatria yang lain.
Namun Shin pun kemudian berpindah ke tempat Fate yang terlihat sudah tidak tahan lagi menahan laparnya. Bahkan Fate saat itu masih terus menjaga gerbang itu meskipun keadaan tubuhnya memang tidak baik. Fate terus menguatkan dirinya dengan berkata bahwa nggak lama lagi waktunya pulang akan tiba. Namun gak lama setelah itu, keluarga Flareek pun muncul di tempat itu dan mulai mendatangi Fate yang membuat Fate pun merasa bahwa tugasnya telah selesai. Tapi sayangnya, keluarga Flareek saat itu malah bersikap kasar padanya. Bahkan secara tidak sopan langsung melemparkan uang hasil kerja dari Fate. Melihat itu, Fate pun merasa sangat kaget dengan tindakan mereka. Namun Fate juga udah terbiasa dengan semua sikap mereka. Fate pun saat itu langsung membungkuk, mengambil semua uang yang berserakan di lantai saat itu. Tetapi, anggota keluarga Flareek pun saat itu kembali berulah. Saat itu, Hado pun langsung menginjak tangan Fate yang sedang memungut uang di tempat itu. Mereka pun kemudian merasa jijik dengan suara perut dari Fate yang saat itu terdengar oleh mereka. Para kesatria suci itu pun semakin kesal dan menganggap bahwa Fate itu tidak sopan. Dan berkata, bagaimana jika orang-orang nanti berkata bahwa Fate tidak diberi makan oleh mereka? Padahal faktanya memang seperti itu. Fate tidak mendapatkan hak sebagai seorang pekerja mereka. Lalu, Hado pun masih terus menyiksa Fate yang sudah terlihat sangat kesakitan. 汚くて目に入らなかった。神から授かる特別な力。 Namun di tengah siksaan itu, datanglah seorang penyelamat yang tidak lain merupakan kesatria suci juga. Dia terlihat sangat cantik. Kesatria suci itu ternyata adalah Nona Roxy yang disebutkan oleh semua orang. Nona Roxy pun saat itu langsung memberikan pembelaan kepada Fate. Karena baginya, tindakan dari keluarga Flareek itu udah keterlaluan. Dan karena itulah, Roxy pun memutuskan untuk menegur sikap buruk dari Raphael yang merupakan kakak dari keluarga Flareek. Roxy saat itu juga menjelaskan kepada mereka bahwa kesatria suci tidak boleh melakukan tindakan seperti ini, apalagi menindas orang yang lemah. Tapi sayangnya, perkataan dari Roxy saat itu sama sekali tidak didengarkan mereka. Bahkan mereka terlihat sangat kesal dengan tindakan dari Roxy yang selalu ikut campur dengan urusan mereka. Dan setelah itu, keluarga Flareek pun langsung meninggalkan Fate dan Roxy. Dan setelah kepergian mereka, Roxy yang khawatir itu pun langsung memperhatikan keadaan dari Fate dan bertanya apakah Fate baik-baik aja. Itu karena Roxy tuh nggak tega melihat Fate yang terus-terusan terluka akibat keluarga Flareek. Namun di sisi lain, Fate saat itu juga tersentuh. Tapi Fate juga nggak bisa selalu menerima kebaikan dari Roxy, karena Fate juga nggak mau nantinya Roxy terlibat masalah dengan Raphael yang merupakan keluarga Flareek. Apalagi Fate hanyalah seorang budak dari keluarga Flareek. としてください。血が出ています。聖騎士として当然なことです。 Dan setelah itu, Fate pun langsung berganti berjaga gerbang dengan Nona Roxy. Shin pun kemudian berpindah, menampilkan Fate yang saat ini sedang mencari makanan di sebuah warung. Sesampainya di warung itu, Fate pun terlihat sedang memakan sepotong makanan yang memang tidak bergizi. Ya apa boleh buat, saat ini hanya makanan seperti itulah yang bisa dibeli oleh Fate. Kemudian, pemilik tempat makan itu pun berkata kepada Fate bahwa tindakan dari keluarga Flareek memang sangat keterlaluan. Pemilik tempat makan itu pun menjadi semakin iba sama Fate. Apalagi, dulunya leluhur Fate juga disiksa oleh keluarga Flareek dan mati dengan sangat kejam. Namun Fate tidak banyak bicara dan segera meninggalkan warung makan itu. Setelah pergi dari tempat itu, Fate pun terus mengeluh karena dirinya tidak berguna sama sekali. Padahal kenyataannya, Fate sebenarnya juga diberkahi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Hanya saja, dia belum mengerti cara penggunaannya. Dan yang Fate tahu, kekuatannya itu hanya membuatnya terasa lapar aja. Namun di sela-sela pemikiran seperti itu, tiba-tiba Fate sangat terkejut karena melihat banyak perampok yang menyusup ke kota.
Fred pun saat itu langsung bergegas pergi menuju ke gerbang untuk bertemu dengan Nona Roxy. Fred pun saat itu langsung memberitahukan informasi itu kepada Nona Roxy bahwa ada sekumpulan perampok yang sedang menuju ke tempatnya. Dan karena itu, Roxy pun langsung bergegas untuk mencari dan menangkap perampok itu. Singkat cerita, terdengarlah suara teriakan ketika Roxy sudah pergi dari tempat itu. Dan saat itu Fred pun langsung menjadi waspada karena dia tiba-tiba melihat seseorang perampok yang menuju ke arahnya. Fred yang melihat itu pun sangat bingung harus bertindak seperti apa. Ketika Fred saat itu ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba dirinya mengingat bahwa dia tidak boleh mengecewakan kepercayaan dari Roxy karena Roxy saat itu sangat mempercayai dirinya. Dan karena itu, Fred pun berusaha keras untuk memberanikan dirinya menyerang musuh itu. Meskipun Fred saat itu sangat ketakutan, dia terus memaksa tubuhnya untuk menghilangkan ketakutan itu. Fred pun saat itu langsung melancarkan serangan tombak ke arah lawannya. Ini membuat sang lawan pun sangat terkejut dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. 逃がすわけにはいかない。これでもきっと Fred saat itu juga terkejut karena dia berhasil menghabisi musuhnya. Padahal Fred saat itu merasa bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dan kejadian ini pun mulai jadi pemicu bangkitnya kekuatan Fred. Gak lama, Roxy pun kembali dan berniat memeriksa keadaan dari Fred. Dia saat itu terlihat khawatir banget sama Fred. Dan disinilah Roxy pun mulai berkata kepada Fred, "Mulai sekarang, bagaimana jika kau bekerja saja untukku?" Roxy mengatakan hal itu karena dirinya sudah tidak tahan melihat semua penindasan yang dilakukan oleh keluarga Flareek kepada Fred. Fred yang mendengar itu pun sangat kaget karena ucapan dari Roxy itu terlalu tiba-tiba. Namun pada akhirnya, Fred pun menerima permintaan dari Roxy itu dan mulai bekerja untuknya. Scene pun kemudian berpindah ke keesokan harinya. Setelah berhasil mendapatkan kekuatan, Fred pun berencana ingin membeli persenjataan. Tapi, Fred saat itu tidak memiliki uang yang cukup karena keluarga Flareek hanya memberikan gaji yang terlalu sedikit. Ini membuat Fred pun menjadi pekerja yang sangat miskin sampai saat ini. Setibanya di pasar, Fred saat itu disambut oleh penjual senjata. Awalnya si penjual senjata bersikap sangat ramah sama Fred. Namun ketika dirinya mengetahui bahwa Fred merupakan orang yang kere banget, dia pun jadi malas melayani Fred dan langsung melayani pembeli yang lain. Si penjual pun saat itu langsung merekomendasikan senjata tua kepada Fred. Dan karena Fred nggak punya pilihan lain, Fred pun langsung memeriksa senjata itu. Namun tiba-tiba, Fred tiba-tiba mendengarkan suara hati dari sebuah pedang. Bahkan mereka saat itu mulai berkomunikasi secara lancar. Sampai pada akhirnya, Fred pun memutuskan untuk membeli senjata itu. Scene pun kemudian berpindah ke hari di mana aksi pertama dari Fred dimulai. Terlihatlah para goblin dan monster yang berdatangan yang saat itu langsung mengarah kepada Fred. Fred pun saat itu langsung melesat untuk menghabisi musuh-musuh di tempat itu. Dan saat itu, semua musuh pun berhasil dikalahkannya dengan sangat mudah. Semua itu berkat bantuan dari pedang Fred. Dan setelah itu, Fred pun melanjutkan perjalanannya ke kota sambil memikirkan tentang kemampuan dirinya. Namun di perjalanan, Fred tiba-tiba terkejut karena ada seorang pria yang saat itu menyeret anak kecil. Fred pun langsung penasaran dengan pria itu karena kemungkinan ada tindakan kriminal di sini. Fred pun perlahan-lahan mulai mengikuti pria itu. Dan benar aja, ketika mereka sampai di sebuah lorong, Fred pun melihat kejadian yang tidak mengenakan. Pria itu pun terlihat menyiksa si bocah hingga menangis sangat kuat. 聖騎士様のおもちゃとしてなぜやろうか役に立て Fred yang melihat itu pun tidak bisa tinggal diam menyaksikan kejadian yang terlalu kejam itu. Namun Fred di sini juga bingung
dia harus bertindak bagaimana. Shin pun kemudian berpindah ke panti asuhan. Terlihatlah para bocil yang saat itu lagi makan, ditemani sama ibu panti asuhan. Ibu panti pun saat itu juga menceritakan kepada anak-anak tentang indahnya perdamaian dunia di masa lalu yang masih dipimpin oleh Tuan Laples. Di kesempatan itu juga, Bu panti asuhan pun langsung memimpin doa untuk mereka semua. Dari kejadian ini, di dunia saat ini banyak sekali diskriminasi pada rakyat bawah yang membuat mereka pun mau tidak mau harus menerima kenyataan pahit seperti ini. Bahkan saat itu diketahui, salah satu dari bocil di tempat itu pun telah menghilang. Bocil itu bernama Sahara. Ini juga membuat semua orang yang ada di tempat itu pun sangat panik. Bocil yang diculik itu ternyata bernama Sahara, yang merupakan bocil dari panti asuhan sebelumnya. Terlihatlah Sahara yang saat itu masih terus dimarahi oleh pria yang menculiknya. Nah, jadi pria yang menculiknya ini mendapat perintah dari atasannya untuk menangkap seorang bocah. Dan karena itulah dia pun menculik Sahara. Dan setelah puas menyiksanya, dia pun pergi dari tempat itu. Dan tepat setelah kepergiannya, muncullah Fate yang saat itu menyelamatkan Sahara. Sahara yang melihat kedatangan Fate pun jadi terkejut karena dia dari tadi tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka. Fate pun saat itu langsung menenangkan Sahara dan berkata bahwa dirinya akan menyelamatkannya. Namun tiba-tiba sang penculik pun kembali datang. Fate pun saat itu kebingungan harus berbuat apa. Namun tiba-tiba Fate mendengar suara dari Grid yang tidak lain merupakan pedang dari Fate. Dan karena itu Fate pun saat itu terus mengikuti instruksi dari pedangnya dan berpura-pura ketakutan. Karena dengan berpura-pura ketakutan, Fate akan membuat si penculik pun merasa bahwa dirinya lebih hebat dan tidak perlu takut kepada Fate. Ketika si penculik berniat mengejar Fate, tiba-tiba Fate malah menyerangnya yang membuat penculik itu pun sangat kesal. Dia pun kemudian bangkit dan kembali melancarkan serangan ke arah Fate. Tapi sayangnya, Fate saat itu lebih kuat dari dirinya yang membuat dia pun saat itu sampai terhempas ke tanah. Dan akibat serangan dari Fate, pria itu pun saat itu sampai tidak bisa berbuat apa-apa dan terluka sangat parah. Fate pun saat itu langsung menanyakan siapa orang yang telah menyuruhnya. 騎士のおもちゃと言ってたな。答えろ。 Fate juga mengancam bahwa dia harus memberitahukan semuanya kepada Fate. Dan karena itu, si penculik itu pun terpaksa memberitahukan kepada Fate bahwa dirinya diperintahkan oleh orang yang bernama Hado Flerik. Fate pun saat itu langsung merasa kesal banget dan langsung menghabisinya di tempat itu. Setelah Fate membawa Sahara, mereka pun pergi dari tempat itu. Namun di tengah perjalanan, Fate gak sengaja mendengar suara perut dari Sahara. Dan karena itu, Fate pun memutuskan untuk membelikan daging untuk makan bersama dengan Sahara. Di sini, Sahara pun merasa sangat tersentuh karena kebaikan dari Fate. Bahkan Sahara berkata bahwa dirinya tuh gak pernah makan daging seumur hidupnya. Dan setelah itu, Fate pun langsung mengantar Sahara kembali ke asrama. Kemudian, Fate berkata kepada Sahara bahwa dia juga memiliki kekurangan skill seperti Sahara dan yang lain. Bahkan di dalam tubuh Fate, Fate cuma memiliki skill untuk terus lapar. Fate pun saat itu terus menguatkan Sahara seperti yang pernah dilakukan oleh mendiang ayah Fate kepada Fate. 私でも いつか幸せが来る。いつか幸せになる。 Dan setelah itu, Fate pun kembali melanjutkan perjalanannya sambil memeriksa sistem kekuatannya. Dan terlihatlah Fate yang saat itu sangat heran dengan banyak kemampuan baru yang telah ditambahkan kepada statusnya. Diketahui, Fate saat itu juga mendapatkan kemampuan baru yang bernama teknik pedang satu tangan. Itu bisa membuat kemampuan Fate menjadi lebih baik dari saat ini. Karena jika seandainya di pertempuran sebelumnya Fate menjadi penyerang yang lebih dulu, dia udah pasti tewas.
karena faktanya orang yang dilawan oleh Fate sebelumnya lebih kuat dari Fate sendiri. Namun untungnya Fate punya keberuntungan yang cukup luar biasa. Dan di sini Fate dengan Grid pun sempat berbincang-bincang sebentar dan mereka pun mulai membahas tentang pekerjaan baru dari Fate. Dan karena itu, Fate pun memutuskan untuk membeli baju baru untuk di hari pertama kerja besok. Shin pun kemudian berpindah ke suatu tempat, menampilkan beberapa orang yang saat itu sedang ngerumpi. Mereka pun mulai membahas tentang kematian kesatria suci di medan perang melawan sang naga, yang tidak lain ternyata adalah ayah Roxy. Bahkan diketahui, komandan dan semua pasukannya pun habis terbantai tanpa sisa. Semua orang yang ada di tempat itu pun mulai merasa khawatir sama Roxy karena Roxy sepertinya akan memimpin kesatria suci. Apalagi dengan adanya keluarga Cleric, pasti akan semakin sulit bagi Roxy untuk memimpin semuanya. Dan di sini orang-orang yang ada di tempat itu pun juga merasa khawatir sama Fate karena biasanya Fate selalu datang sehabis bekerja untuk makan di tempat itu. Keesokan harinya, Shin pun kemudian berpindah ke rumah keluarga dari Roxy. Roxy pun saat itu langsung menyambut kedatangan dari Fate. Fate yang melihat kecantikan dari Roxy pun saat itu sampai terpukau. Dia pun merasa bahwa saat ini penampilan dari Roxy sangat menawan. Roxy yang melihat Fate juga merasa terpukau karena saat ini Fate terlihat lebih tampan dari sebelumnya. 待っていましたよ。あ Dan setelah itu, Roxy pun langsung mengajak Fate untuk singgah ke makam sang ayah sambil memberikan salam. Saat itu, Roxy pun juga menceritakan bahwa ayahnya telah tewas pada 5 hari yang lalu. Itu membuat Fate pun merasa kasihan karena dalam keadaan seperti ini, Roxy masih bisa bersikap biasa-biasa aja dan merasa bahwa beban yang dipikul oleh Roxy terlalu besar. Hati Fate pun saat itu tersentuh melihat kebaikan dari sosok Roxy. Gak lama, datanglah kepala pelayan yang bernama Haru. Dia adalah pelayan di rumah Roxy dan langsung memulai Fate di pekerjaan barunya. Dan untuk pertama kali seumur hidupnya, Fate mulai menjalani hari-hari yang normal. Bahkan ketika dirinya diberi makan daging, Fate pun merasa sangat bersemangat. Bahkan dia benar-benar disambut baik oleh semua orang. Semua orang pun menganggap bahwa Fate adalah orang yang baik. Gak lama setelah itu, datanglah Haru yang berkata bahwa saat ini Roxy meminta Fate untuk segera menemuinya. Dan setelah itu, dia pun menemui Roxy dan menemaninya mengobrol. Namun di sini Fate sempat bengong mengingat flashback tentang sang ayah. Namun tiba-tiba dirinya disadarkan karena Roxy saat itu menyebutkan nama Faye. Faye adalah panggilan yang diberikan oleh sang ayah kepada Fate. Fate pun tiba-tiba langsung tersadar. フェイ、 このままじゃ 私と同じですね。フェイ、 Fate pun juga sempat berkata pada Roxy kenapa dirinya tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan Faye. Roxy pun langsung menjelaskan bahwa itu lebih terlihat cocok untuk Fate. Bahkan setelah Roxy mengetahui bahwa Faye adalah panggilan yang diberikan ayah kepada Fate, dia pun tetap ingin memanggil Fate dengan sebutan begitu. Shin pun kemudian kembali berpindah. Fate yang udah kembali ke kamarnya itu pun mulai memeriksa kondisi tubuhnya. Karena Fate kebingungan. Dia selama ini terus makan yang sangat banyak, tapi entah kenapa tubuhnya merasakan kelaparan yang sangat luar biasa. Dan karena itu Fate pun langsung meminta penjelasan pada Grid. Grid pada awalnya pun menolak memberitahunya. Namun Grid kemudian menjelaskan bahwa jiwa dari Fate telah dirasuki oleh kekuatan yang haus akan nyawa. Oleh karena itu, Fate harus memberi makan kekuatannya dengan cara membunuh para monster. Dan Fate juga diharuskan untuk mengendalikan kekuatannya itu agar tidak membahayakan orang-orang yang ingin dia lindungi. Karena semakin besar hasrat di dalam tubuhnya, maka Fate akan menjadi lebih di luar kendali. Dan karena itu, Fate pun langsung memutuskan untuk berburu monster. Ketika dirinya berada di luar,
Fate mulai merasakan hawa dari umat manusia. Namun Fate saat itu masih bisa menahan tubuhnya. Dan setelah itu Fate pun langsung menyerang para goblin hingga semuanya rata dalam sekejap. Tapi sayangnya rasa haus darah dari Fate itu masih terasa kurang. Dia pun kemudian mencari ke wilayah yang lain dan menghabisi lebih banyak goblin. Bahkan saat itu ada salah satu bos yang sangat luar biasa yang juga telah dikalahkan oleh Fate. Ini membuat tubuh Fate pun kembali seperti semula. Bahkan mata merahnya pun kembali menghilang. Di sini, Grid pun menginformasikan kepada Fate dia bisa mengupgrade kekuatan dari pedangnya. Tapi itu juga akan mengkonsumsi sebagian dari status milik Fate. Karena jika tidak melakukan itu, Fate akan kehilangan haknya dalam menggunakan Grid. Karena pada dasarnya, Grid juga memerlukan kekuatan untuk bisa memperkuat dirinya dan harus memiliki keberadaan yang sejajar dengan Fate. Dan karena itu, Fate pun langsung menyetujuinya dan Grid pun langsung menyedot semua kekuatan dari Fate dalam jumlah yang cukup besar. Dan karena itu, Grid pun berhasil membuka bentuk keduanya dalam bentuk panah magis. Namun ketika selesai memberikan kekuatan, tiba-tiba mereka merasakan sedang diawasi oleh sesuatu. Dan ternyata ada goblin yang masih mengintai dari kejauhan. Dan karena kebetulan Grid telah berubah ke bentuk kedua, Fate dan Grid pun langsung mencoba untuk menggunakan panah itu dan menghabisi sang goblin. Dan tepat saat itu, panah itu pun langsung melancar ke arah goblin itu. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Fate yang saat itu terlihat sedang melihat wanita asing yang berada di rumah Roxy. Dan semakin dilihat-lihat, Fate merasakan bahwa orang itu beneran gak asing. Dan ternyata itu adalah Roxy yang sedang menyamar menggunakan baju seperti rakyat biasa. Roxy yang mengetahui bahwa penyamarannya diketahui oleh Fate langsung meminta Fate untuk merahasiakannya. Karena Roxy berniat pergi langsung ke ibu kota untuk menyelidiki beberapa kasus. Dia pun ingin mencari tahu beberapa hal di ibu kota. Dan ketika Fate mengiyakan ucapan dari Roxy, tiba-tiba Roxy malah mengajak Fate untuk bergabung dengannya. Dan karena itu, mereka pun berniat untuk pergi bersama. みんなには内緒ですよ。フェイ・マツノです。 Tapi di sini Roxy pun berkata bahwa Haru tidak boleh sampai tahu dengan kasus kali ini. Dan karena itu mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan bersama melakukan penyelidikan. Dan untuk memantapkan rencana mereka, Roxy pun meminta Fate untuk memanggilnya Rocky dalam penyamaran kali ini. Fate pun saat itu langsung mematuhinya. Di sini, Fate sama Grid pun sempat mengoceh bersama yang membuat Roxy pun saat itu sangat kebingungan. Apalagi secara tidak sengaja, Fate saat itu mengucapkan kepada Grid agar dia diam. Roxy yang mendengar itu pun semakin kebingungan dan berkata kepada Fate, "Apakah kau menyuruhku untuk berhenti bicara?" Fate yang mendengar itu pun merasa sangat terkejut karena dia malah membuat Roxy menjadi sedih. Dia pun kemudian melihat ke arah pedangnya. Namun ketika Fate berniat untuk memarahi pedangnya, Roxy malah penasaran kepada pedang Fate dan sempat memegang Grid sebentar. Roxy juga berkata bahwa Fate juga harus memperbaiki pedangnya. Di sisi lain, Grid yang saat itu dipegang oleh cewek cantik pun menjadi kesenangan dan berkata yang tidak-tidak. Ini membuat Fate pun menjadi semakin kesal. Gak lama setelah itu, datanglah seorang kesatria suci yang lewat di tempat itu. Semua orang pun menjadi diam melihat kedatangan dari kesatria suci itu. Gak ada satupun suara yang terdengar tepat saat itu. Namun Fate saat itu malah tiba-tiba mengeluarkan suara karena masih bertengkar dengan Grid. 最悪だ。うるせえ。誰だ。
Ini membuat kesatria suci itu pun jadi kesal dan bertanya siapa yang bersuara sebelumnya. Dia pun saat itu langsung mendekat ke arah Fate. Dan seperti yang kita tahu, udah pasti Fate pun saat itu langsung dimarahin. Roxy yang melihat itu pun tidak terima dan langsung menghentikan aksi dari kesatria itu. Melihat wajah Roxy saat itu, sang kesatria pun merasa tidak asing seolah mengenal wanita itu. Karena saat itu Roxy sepertinya tidak ingin penyamarannya diketahui. Fate pun langsung mendengar saran Grid untuk mereka berpura-pura menjadi kekasih. Ketika dirinya bergumam tentang hal itu, Roxy malah mendengarnya. Dia pun langsung berdialog dan berpura-pura menjadi pasangan dari Fate. Dan setelah itu, Roxy pun meminta maaf kepada kesatria itu dan lalu pergi dari tempat itu. Para warga yang melihat itu pun jadi yakin bahwa wanita yang mereka lihat itu udah pasti bukan Roxy yang merupakan kesatria suci. Dan ketika dalam perjalanan, Fate dan Roxy pun mendengar obrolan orang dan mulai mengetahui gosip kejadian di ibu kota. Roxy pun mulai menjadi penasaran. Dia pun bertanya kepada dua pria yang saat itu lagi ngerumpi. Karena saat itu mereka sedang membicarakan tentang monster, tapi mereka tidak menjawab perkataan dari Roxy. Tapi karena masih penasaran, Roxy pun meminta Fate untuk mengajaknya ke tempat seseorang yang biasanya memiliki informasi tentang semua ini. Dan karena itu, Fate pun langsung mengajak Roxy untuk datang ke kedai langganannya. Melihat Roxy yang saat itu masih hidup, pemilik warung itu pun sangat terkejut karena mereka ternyata telah mengira bahwa Fate telah mati. Mereka pun saat itu benar-benar bersyukur karena Fate masih hidup saat ini dan malah kembali bersama dengan wanita cantik. Karena saat itu pemilik warung itu berkata, Fate malah balik-balik dengan pacar yang cantik. Roxy pun tiba-tiba jadi gugup dan langsung memecahkan gelas yang digenggamnya saat itu. Pemilik warung pun langsung berkata, karena auranya begitu kuat, udah biasa gelas pecah di tempat ini. Namun saat itu Fate juga nggak sengaja mecahin gelas di tempat itu. Namun pemilik warung itu mengatakan bahwa gelas yang dipegang oleh Fate itu memang udah rapuh sejak awal. 喜べ自慢していたそうです。無事 Gak lama, datanglah uwa-uwa yang lain yang bernama Paman Ed. Dia pun muncul menginformasikan tentang masalah penyerang sebelumnya. Yang diketahui, para monster dibantai dengan sangat brutal. Pada awalnya mereka mengira bahwa monster itu diketahui Monster League dan punya kekuatan yang sangat berbahaya. Gak mungkin bisa dikalahkan oleh orang normal. Ini akan membuat kesatria suci pasti bertindak. Roxy yang mendengar semua itu pun langsung menanyakan kebenarannya kepada Ed. Dan ternyata monster-monster yang dimaksudkan oleh semua orang tidak lain adalah Fate sendiri. Itu karena Fate telah membantai banyak monster tanpa diketahui identitasnya. Melihat Roxy yang sangat tertarik dengan cerita itu, Paman Ed pun kemudian bertanya, kenapa Nona sangat penasaran dengan masalah seperti ini. Roxy pun saat itu langsung kebingungan tentang dia harus menjawab seperti apa. Sedangkan di dalam pikiran Fate saat itu masih ragu. Bagaimana jika seandainya nantinya Nona Roxy ikut dalam pertempuran? Fate pun gak mau rahasianya terbongkar tepat di hadapan Nona Roxy. Fate pun jadi semakin kepikiran tentang semuanya. Namun gak lama setelah itu, datanglah beberapa prajurit ke tempat makan itu. Mereka pun saat itu langsung memesan makanan dan minuman untuk 3 orang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka pun menghampiri Roxy sambil memegang pundaknya. Roxy yang melihat itu pun menjadi kesal, namun masih berusaha untuk menahan amarahnya. Tiba-tiba, si botak itu pun langsung mengajak Roxy untuk bersenang-senang dengannya, yang membuat Roxy pun menjadi sangat kesal.
Fed saat itu berniat bereaksi untuk menghajar si botak. Akan tetapi, Roxy tiba-tiba langsung menghantam tubuh si botak dan membuatnya terpental ke dinding. Melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Roxy, orang-orang yang ada di tempat itu pun kebingungan. Karena yang bisa melakukan hal seperti itu tidak lain adalah Ksatria Suci. 聖騎士様だけ Roxy pun di sini mulai membuka penyamarannya. Melihat identitas dari Roxy adalah Ksatria Suci yang disukai oleh semua orang. Pemilik kedai itu pun berkata, ternyata feelingku itu benar. Itu memang dia. Di sini, para prajurit yang sebelumnya bersikap tidak sopan itu pun langsung ketakutan karena mereka telah berbuat tidak sopan kepada keluarga bangsawan. Karena takut dibunuh, mereka pun saat itu langsung bersujud dan memohon ampunan kepada Roxy. Roxy pun saat itu berkata kepada mereka bahwa dirinya telah memaafkan semua kesalahan mereka. Roxy juga nggak mau ditakuti oleh siapapun. Karena Roxy memiliki visi dan misi seperti sang ayah untuk hidup berdampingan dengan semua orang. Dan setelah mendengar kebaikan dari Roxy, semua orang yang ada di tempat itu pun menjadi lega dan semakin mengagumi sosok Roxy. Bahkan para prajurit yang sebelumnya bertindak tidak sopan itu pun berkumpul dan bermain dengan Roxy. Mereka pun sempat bermain adu panco. Dan setelah itu, Roxy dan Fed pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sampai mereka pun berhenti di sebuah tempat penjual permata. Penjual permata pun saat itu sangat senang melihat barang dagangannya yang sepertinya akan dibeli. Apalagi saat itu terlihat banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Roxy. Namun ternyata mereka nggak jadi membeli apapun. Dan setelah itu, Fed dan Roxy pun pergi dari tempat itu. Dan tiba-tiba bertemu dengan Hado yang terlihat sedang menyiksa seorang bocah. Dan setelah Roxy ikut campur, Roxy pun meminta Fed untuk mengambil bocah itu. Fed pun saat itu langsung mengambil bocah itu dari tangan Hado dengan menggenggamnya sangat kuat. Ini membuat keluarga Flerik pun semakin kesal kepada Roxy. Tapi Roxy tidak memperdulikan mereka. Dan setelah itu, Fed dan Roxy pun memutuskan untuk mengantarkan si bocil itu agar bisa kembali bertemu dengan ibunya. 父さんが亡くなってこれ以上探すのは厳しいな。 Dan gak lama setelah itu, setelah usaha panjang, mereka pun pada akhirnya berhasil menemukan ibu si bocil yang membuat bocil dan ibunya itu pun merasa senang banget. Dan setelah itu, Fed dan Roxy pun langsung memutuskan pulang ke rumah. Tapi di tengah jalan, mereka sebenarnya udah yakin Haru pasti akan langsung memarahi mereka. Dan benar aja kejadian itu pun terjadi. Di sini, Fed pun kemudian kembali ke kamarnya dan mencari cara agar rahasianya tidak terbongkar. Dan karena alasan itu, Fed pun memutuskan pergi ke pasar membeli topeng ajaib agar dia bisa menutupi wajahnya. Fed pun juga berniat untuk membelikan batu permata kepada Roxy sebagai hadiah. Grid pun jadi yakin bahwa Fed bisa menggunakan kemampuan untuk mengidentifikasi isi batu permata itu. Ini bisa membuat Fed memilih kualitas batu terbaik. Dan di sini Fed pun mulai memberikan batu permata itu kepada Roxy sebagai hadiah. Roxy yang menerima batu permata itu pun merasa sangat senang. Tapi Roxy berkata bahwa dia harus membalas kebaikan dari Fed. Namun Fed saat itu tetap menolak semuanya. と出会うことができました。 Dan di sini Roxy pun sempat menceritakan bahwa dia berniat pergi ke Galia. Itu adalah tempat di mana sang ayah terbunuh oleh naga jahat.